Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3538-3540. Melihat Chen Ping mematahkan formasi dengan mudah, Seng Jiahui merasa jauh lebih rileks. Bai Qian, orang-orang ini diserahkan padamu, tapi orang tua ini masih berguna jika dia dibiarkan hidup. Chen Ping melirik Bai Qian dan berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini." Bai Qian mengangkat sudut mulutnya. Sebagai alam kesengsaraan tingkat ketujuh, akan mudah baginya untuk menghancurkan anggota keluarga Seng ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat kelima, jadi bagaimana jika mereka bergabung? Tetua kedua sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Bai Qian melompat ke arahnya. Jika kita bergabung, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh? Tetua kedua berteriak. Bai Qian memandang orang-orang di depannya dan mendengus dingin, "Aku adalah orang yang paling kejam dalam hidupku bagi kalian yang memakan bagian dalam dan luar. Aku membiarkanmu mati di bawah cambuk bibiku hari ini. Itu adalah takdirmu." Bai Qian tiba-tiba mencambuk. Setelah jatuh, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Sikat, cambuk ini secepat kilat dan mengeluarkan suara yang nyaring. Tetua kedua dan yang lainnya hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka dan tidak bereaksi sama sekali. Cambuk Bai Qian telah tiba. Ketika cambuk dijatuhkan, keempat biksu itu berteriak, dan tubuh mereka langsung terkoyak. Semua orang berdarah. Jelas sekali mereka dicambuk sekali, tetapi orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah disiksa dan dicambuk berkali-kali. Rasa sakit yang parah menyebabkan keempat orang itu berguling-guling di tanah. Penampilan menyedihkan membuat sesepuh kedua gemetar. Bai Qian tersenyum dingin dan mengeluarkan cambuk di tangannya lagi. Bentak, suara tajam lainnya. Keempat biksu yang berteriak semuanya berhenti berteriak seketika. Mata mereka melebar, mereka sudah mati. Seng Jiahui tampak sedikit tak tertahankan saat melihat adegan ini. "Nona Seng, jangan kasihan pada orang-orang yang telah mengkhianati ini. Mereka hanya akan membuat keluarga Seng Anda hancur." Chen Ping menasihati Seng Jiahui. Seng Jiahui mengangguk. Dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk menggunakan cara yang menggelegar adalah dengan menakut-nakuti seluruh keluarga Seng dan mencegah mereka mengikuti Seng Tiantai untuk menimbulkan masalah. Maka Seng Tiantai sendiri tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Apakah kamu ingin mencobanya? Bai Qian melirik tetua kedua dan bertanya. Tetua kedua tercengang. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia ingin menipu keempat orang ini untuk menahan Bai Qian sehingga dia bisa melarikan diri dan meminta bantuan. Namun di luar dugaan, saat Bai Qian mengambil tindakan, mereka berempat tidak mampu melawan. Tetua kedua berhenti berbicara dan perlahan menundukkan kepalanya. Melihat ini, Seng Jiahui melangkah maju dan berkata, "Tetua kedua, di mana ayah dan saudara laki-laki saya di penjara? Tolong bawa saya untuk membebaskan mereka." Petik 2. Anda telah bersama ayah saya selama bertahun-tahun, mengapa Anda membantu saya? Paman kedua saya melakukan hal seperti itu. Tahukah Anda berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Seng Anda karena konspirasi Anda? Masih terlambat bagi Anda untuk kembali sekarang. Saya akan membujuk ayah saya untuk menyelamatkan hidup Anda. Seng Jiahui menasihati tetua kedua. Seng Jiahui tidak ingin terus membunuh satu sama lain seperti ini. Jika tidak, kekuatan keluarga Seng akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, tetua kedua perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada penyesalan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit dingin, "Jika ayahmu diizinkan untuk terus menjadi kepala keluarga, lakukanlah. Menurutmu keluarga Seng kita masih punya masa depan." Biar ku beritahu, Tuan kedua telah mengambil alih posisi kepala keluarga dan sudah menghubungi aliansi penyegel iblis. Keluarga Seng akan segera menjadi subketua dari aliansi penyegel iblis. Menjadi
Subhelm dari aliansi penyegel iblis, keluarga Seng akan berguna. Dengan sumber daya yang tak ada habisnya, serta identitas dan status, bahkan jika Anda berjalan di seluruh surga dan dunia manusia, siapa tidak akan berani untuk tidak menghadap aliansi penyegel iblis. Petik 2. Tetapi ayahmu telah berulang kali menolak kerja sama dari aliansi penyegel iblis. Jika Anda ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, kami hanya bisa melakukan ini. Tetua kedua tidak bertobat sama sekali. Dia merasa apa yang dilakukannya benar dan demi perkembangan keluarga Seng. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, Seng Jiahui sangat marah hingga giginya gatal. Chen Ping bahkan menamparnya. Bentak. Tamparan ini secara langsung mengubah wajah tetua kedua menjadi kepala babi. Kamu babi sialan. Aliansi penyegel iblis adalah ayahmu. Mereka membantu kamu berkembang. Mereka hanya memanfaatkan orang-orangmu saat ini. Aliansi penyegel iblis telah merekrut biksu yang tak terhitung jumlahnya dengan slogan melenyapkan setan dan membela Tao. Faktanya, mereka sama sekali bukan untuk membasmi para penggarap iblis, tetapi untuk mengendalikan para penggarap iblis itu dan bekerja sama dengan para penggarap iblis itu. Petik 2. Keterampilan apa yang dimiliki keluarga Seng Anda? Selain bisa memesan mantra dan jimat, apa fungsinya? Aliansi penyegel iblis menyukai keluarga Seng Anda. Petik 2. Setelah Anda, keluarga Seng, serahkan semua hal yang Anda ketahui kepada aliansi penyegel iblis. Anda dapat melihat apa yang akan dilakukan aliansi penyegel iblis terhadap Anda. Kamu sangat bingung. Petik 2. Chen Ping ingin menamparkan keduanya sampai mati. Tetua, masih ada orang bodoh di dunia ini. Jika keluarga Seng benar-benar bergabung dengan Demon Sealing Alliance dan menjadi cabang, maka mereka tidak akan memiliki otonomi sama sekali dan menjadi boneka sepenuhnya. Tetua kedua ditampar oleh Chen Ping, matanya penuh dengan keganasan. Huff, kamu pikir kamu siapa? Kamu di sini untuk mengurus urusan keluarga Seng kami. Sekarang semuanya ada di tanganmu. Kamu bisa membunuh atau memotong-motong sesukamu. Petik 2. Tapi aku mati demi kemakmuran Seng keluarga. Kematianku mulia. Kematianku mulia. Tempatnya. Cepat atau lambat, keluarga Seng akan mengingat hari ini. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Chen Ping melihat tatapan keras kepala tetua kedua dan langsung kehilangan niat untuk bertanya lagi. Baik Qian, bunuh orang tua yang keras kepala ini, bunuh dia, pecahkan kepalanya, dan biarkan aku melihat apakah ada kotoran di dalamnya. Kata Chen Ping dengan marah. Jika bukan karena dia berteman dengan Seng Busi, Chen Ping tidak akan terlalu malas untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga Seng sendiri. Setelah mendengar ini, Bai Qian mengangguk, lalu menepuk kepala tetua kedua. Tidak, melihat ini, Seng Jiahui buru-buru menghentikan Bai Qian, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tetua kedua setia kepada keluarga Seng. Dia hanya terobsesi dengan pikirannya. Kuharap aku bisa membuatnya tetap hidup. Aku yakin dia bisa bangun. Seng Jiahui tidak ingin melihat tetua kedua terbunuh. Tetua pertama telah tewas dalam pertikaian internal dalam keluarga. Jika tetua kedua terbunuh sekarang, kekuatan keluarga Seng perlahan-lahan akan terkuras oleh pertikaian internal. Pada saat itu, bahkan jika Seng Busi mendapatkan kembali kendali atas keluarga Seng, saya khawatir keluarga Seng tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Oke. Sekarang beritahu aku di mana pemimpin keluarga Seng ditahan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Chen Ping memandang tetua kedua dan berkata, tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu menghentikan keluarga Seng untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance. Petik 2. Tuan kedua sudah berhubungan dengan Demon Sealing Alliance. Dalam beberapa hari, keluarga Seng kami akan secara resmi bergabung dengan Demon Sealing Alliance. Penatua kedua mengatakan bahwa selama keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tuan dari keluarga tersebut dapat dibebaskan. Pada saat itu, kesepakatan akan selesai dan tuan dari keluarga tidak dapat berubah. Yang
Kedua kata sesepuh dengan rasa keadilan. Chen Ping melihat tatapan lurus dari tetua kedua dan menjadi sangat marah hingga dia menamparnya. Namun, tamparan ini sangat keras. Tetua kedua langsung pingsan. Tuan Chen, Seng Jiahui sangat terkejut, mengira Chen Ping telah membunuh tetua kedua. Dia baik-baik saja, dia hanya pingsan. Chen Ping menjelaskan, dan kemudian berkata kepada Ji Yun, kunci orang tua yang keras kepala ini. Sepertinya saya harus berbicara dengan Seng Tiantai secara pribadi. Chen Ping tahu itu, semua kejadian ini terjadi karena Seng Tiantai. Jika ingin menyelesaikannya, Anda harus menyelesaikan Seng Tiantai terlebih dahulu. Ji Yun mengangguk dan langsung mengunci tetua kedua. Untuk mencegah tetua kedua melarikan diri, Chen Ping membuat lingkaran sihir di sekitar ruangan. Meskipun keluarga Seng terkenal dengan lingkaran sihirnya, hampir tidak mungkin bagi tetua kedua untuk menerobos lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping. Tuan kedua, ini tidak baik, ini tidak baik. Penatua kedua memimpin orang-orang untuk mengendalikan orang luar itu, tetapi mereka ditangkap dan 4 master formasi juga dibunuh. Seng Tiantai sedang bersiap-siap untuk tidur di kamarnya ketika tiba-tiba saya mendengar seseorang melaporkannya. Mendengar ini, Seng Tiantai mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah ada lingkaran sihir di sekitar kamar Seng Jiahui? Bagaimana orang-orang itu keluar? Petik 2. Seng Tiantai bertanya dengan heran. Pria bernama Chen Ping ternyata adalah ahli formasi. Formasi yang tidak kami duga dengan mudah dipatahkan olehnya. Petik 2. Dan Putri Rubah, yang memiliki budidaya tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, ditambah 2 tetua 4 tak satu pun dari master formasi yang menjadi lawan. Seng Jiahui dan beberapa orang datang ke arah Anda sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Pengunjung itu bertanya dengan panik. Jangan panik, situasinya sudah diputuskan sekarang. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengubah apapun. Petik 2. Aku akan memberimu token keluarga Seng sekarang. Kamu segera pergi ke Ye Cheng, serahkan ke Ye Lian Cheng, dan katakan bahwa keluarga Seng setuju untuk bergabung. Aliansi penyegel setan menjadi subkemudi. Petik 2. Selain itu, biarkan dia membawa seseorang untuk datang langsung ke keluarga Seng dan mengatakan bahwa sumber daya keluarga Seng kita bersedia dibagi dengan hai keluarga. Seng Tiantai mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada bawahannya dan memperingatkan. Orang-orang itu memandang sekilas, lalu mengangguk dan segera pergi. Setelah anak buahnya pergi, Seng Tiantai tidak duduk diam, malah mengeluarkan botol porselen kecil dari samping tempat tidur dan menuangkan bubuk merah. Kemudian gunakan bubuk merah ini untuk membaca mantra langsung di kertas kuning. Setelah lukisan itu selesai, Seng Tiantai meletakkan jimat itu ke dalam pelukannya, lalu berjalan keluar ruangan dan berkata kepada salah satu anggota keluarga Seng, pergi dan panggil semua anggota keluarga Seng ke aula untuk berdiskusi. Tuan kedua, apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Jadi, apakah Anda mengumpulkan semua orang setelah terlambat? Anggota keluarga Seng bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong itu? Pergi saja jika kamu diberitahu. Seng Tiantai mengerutkan kening, melotot dan berteriak. Anggota keluarga Seng sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali, tidak berani menunda sama sekali, dan memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Tiantai sedang duduk di kursi utama, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu Seng Jiahui membawa Chen Ping dan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Mereka dipanggil di tengah malam. Petik 2. Tuan rumah telah mundur selama beberapa hari terakhir, dan tuan kedua tampaknya misterius. Petik 2. Pasti ada sesuatu yang besar, kalau tidak, kami tidak akan dipanggil di tengah malam. Anggota keluarga Seng di bawah semua berbicara dengan pelan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam keluarga Seng. Hanya beberapa orang di atas yang mengetahui bahwa Seng Busi, Seng Jiahui dan Seng Jiayue di penjara.
Anggota keluarga Seng ini mengira mereka sedang mengasingkan diri. Lagi pula, tidak mungkin bagi Seng Tiantai untuk memberitahu seluruh keluarga Seng tentang hal semacam ini, karena dapat menyebabkan kekacauan dalam keluarga Seng. Pemenjaraan Seng Busi dan lainnya juga dilakukan secara rahasia, dan mereka dinyatakan mengasingkan diri dari dunia luar. Seng Jiahui di sisi lain membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kediaman Seng Tiantai, tetapi menemukan bahwa Seng Tiantai tidak ada di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Seng Tiantai telah memanggil semua anggota keluarga Seng Kaola. Seng Jiahui merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memperlihatkan wajah jelek Seng Tiantai di depan banyak orang di keluarga Seng, jadi dia bergegas ke aula bersama Chen Ping dan yang lainnya. Melihat Seng Jiahui dan Chen Ping datang, Seng Tiantai bertindak sangat tenang. "Jiahui, ini masalah internal keluarga Seng kami. Mengapa Anda membawa orang luar ke sini?" Petik 2. Seng Tiantai memimpin dan bertanya pada Seng Jiahui. Ketika orang lain di keluarga Seng melihat Seng Jiahui membawa orang luar ke ruang pertemuan keluarga Seng, mereka juga mengkritiknya. "Nona, ini adalah ruang pertemuan keluarga Seng kami. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana Anda bisa melakukan ini?" Petik 2. Benar, jika kepala keluarga mengetahui hal ini, Anda harus dihukum. Biarkan mereka segera pergi. Ini bukan tempat untuk orang luar. Keluarga Seng ingin orang luar seperti Chen Ping pergi.